Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk membuka pelajaran bahasa Indonesia pada siang hari ini, mari kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Ya, baik, alhamdulillah ya semuanya pada hadir. Nah, baiklah, tadi kan anak-anak sudah istirahat yang pertama ya. Nah, bagaimana dengan istirahatnya? Ya, nah dengan istirahat itu semoga teman-teman bisa fisiknya itu lebih kuat dan juga lebih semangat lagi untuk belajar selanjutnya, yaitu pelajaran Ibu. Selanjutnya coba ada yang masih ingat nggak sih kemarin itu kita membahas tentang apa? Apa sih yang kita pelajari? Materi pelajaran bahasa Indonesia, materi apa yang kita pelajari kemarin itu? Ada yang masih ingat? Ya, baik. Ya, jadi kemarin itu kita membahas tentang biografi. Ya, benar ya. Kemarin kita membahas tentang biografi. Ada yang masih ingat? Biografi itu apa? Nah, iya. Jadi biografi itu adalah suatu cerita atau kisah ya, teks yang berisi cerita atau kisah mengenai seorang tokoh. Nah, isinya itu bisa berupa kelebihan tokoh tersebut ataupun kekurangan tokoh tersebut. Nah, seperti itu. Nah, tujuannya itu untuk apa? Ada yang masih ingat? Tujuan adanya teks biografi. Nah, iya. Jadi tujuan teks biografi itu untuk memberikan teladan untuk orang banyak atau memberikan teladan kepada orang-orang yang membacanya. Nah, alhamdulillah ya anak-anak masih pada memberikan teladan kepada orang-orang yang membacanya. Nah, alhamdulillah ya anak-anak masih pada ingat mengenai materi yang kemarin kita bahas. Nah, untuk itu kita selanjutnya akan membahas materi mengenai puisi. Nah, untuk anak-anak ada yang pernah membaca atau mendengar mengenai puisi? Nah, ya, alhamdulillah ya ada yang pernah lihat dan juga ada yang pernah membacanya bahkan ya, puisi. Nah, sebenarnya anak-anak ketika SMP itu sudah mempelajari puisi ya, ketika di kelas 8 di semester 2. Nah, baik. Jadi untuk materi sekarang kita akan membahas tentang puisi. Nah, manfaatnya menurut Ibu ya, mempelajari puisi untuk anak-anak seusia kalian itu, terkadang ketika kita menulis atau membuat status ya di sosial media itu selalu dengan kata-kata yang kasar, tapi kan hanya untuk mengungkapkan perasaannya. Tapi ketika kita setelah mempelajari puisi ini, semoga saja ya apa yang ingin kita ungkapkan perasaan itu jadi melalui kata-kata yang memang benar-benar tersusun. Baik, untuk tujuan ya, untuk tujuan pembelajaran puisi ini, anak-anak diharapkan bisa menjelaskan apa itu puisi dan juga bisa menjelaskan mengenai tentang isi puisi itu apa, tema, terus makna, amanat, dan suasana dalam puisi itu, dan juga bisa mengidentifikasi puisi yang bisa berupa itu dari isi puisinya tadi, terus dari temanya seperti apa, kemudian dari makna, amanat, dan juga suasana dalam puisi itu seperti apa. Baik, untuk pertemuan pada siang hari ini kita akan membahas mengenai tentang pengertian puisi itu apa, terus jenis-jenis puisi itu apa, dan juga contohnya. Kemudian kita akan mengidentifikasi mengenai apa itu isi puisi dan apa isi puisi yang akan kita identifikasi, terus maknanya, ada amanatnya, temanya, dan juga termasuk suasana yang ada di dalam puisi itu seperti apa. Baik, untuk KIKD yang akan kita bahas atau yang akan kita pelajari maupun indikatornya itu ada di PowerPoint. Bisa anak-anak lihat ya di situ. Ada KIKD maupun ada indikatornya. Baik, untuk anak-anak ada yang mau ditanyakan atau yang disampaikan? Silahkan. Ya, baik, tidak ada. Mari kita lanjut saja ya. Nah, puisi bisa dilihat ya oleh anak-anak di PowerPoint-nya itu. Yang pertama itu ada pengertian puisi. Nah, bisa dilihat dan dibaca ya mengenai pengertian puisi. Nah, baik, pengertian puisi itu di situ adalah puisi itu adalah salah satu karya sastra yang berisi pengungkapan perasaan seorang penyair. Nah, seperti itu. Jadi patut kita garis bawahi ya anak-anak. Di situ ada kata salah satu. Nah, berarti karya sastra itu banyak, lebih dari satu. Nah,
karya sastra itu yang lainnya contohnya itu seperti novel, kemudian ada cerpen, nah ada pantun, dan ada kayak seperti yang lainnya ya, itu termasuk karya sastra. Jadi karya sastra itu tidak hanya puisi saja. Dan juga puisi itu adalah pengungkapan perasaan seorang penyairnya. Jadi seorang penyair itu biasanya mereka itu menulis puisi itu karena perasaannya gitu, lalu diungkapkan oleh kata-katanya. Dan untuk anak-anak juga bisa menulis puisi dengan apa yang anak-anak rasakan itu lalu dituangkan melalui kata-kata, melalui puisi tersebut. Selanjutnya itu ada isi puisi. Isi puisi itu adalah mengenai isi puisi atau puisi tersebut itu menggambarkan tentang apa. Misalkan contohnya puisi itu isinya tentang kucing. Nah, ada puisi kucing. Nah, berarti itu isinya adalah menggambarkan tentang kucing, seperti itu. Nah, selanjutnya ada tema. Nah, tema ini adalah gagasan pokok dalam puisi ya. Bisa dilihat ya PowerPoint-nya, itu adalah gagasan pokok dalam puisi. Dan juga tema ini bisa dikembangkan oleh penulisnya, seperti itu. Misalkan contoh tema itu mengenai tentang cinta. Nah, berarti itu tema besarnya itu cinta. Dan juga judulnya masih bisa kita pilih yang lain lagi. Atau misalkan temanya itu misalkan mengenai tentang orang tua. Nah, bisa kalau orang tua itu bisa ayah ataupun bisa ibu. Selanjutnya di PowerPoint ada mengenai tentang amanat ya. Nah, amanat itu adalah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis atau penyair kepada yang membaca puisi tersebut. Nah, itu mengenai tentang amanat ya. Jadi pesan dari penyair ke pembaca. Nah, sedangkan di situ ada makna. Nah, makna itu apa sih? Nah, bisa dilihat tadi baca, makna itu adalah, tadi kan puisi itu mengandung pesan ya, dari penyair atau si penulis itu. Nah, kemudian makna itu adalah pesan yang bisa diambil oleh si pembaca tersebut setelah membaca puisi yang ditulis oleh penyair tersebut, kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada suasana. Nah, suasana di sini adalah bagaimana seseorang setelah membaca puisi tersebut dari perasaannya ataupun yang lainnya gitu. Ini lebih ke hal perasaannya ya. Bagaimana perasaan si pembaca itu setelah membaca puisi yang ditulis oleh penyair tersebut. Apakah dari kata-katanya ataupun dari rima, irama ataupun dari strukturnya itu tuh membawa perasaannya ke hal yang seperti apa. Jadi suasananya apakah itu sedih atau senang dan yang lainnya. Dari materi yang sudah dibahas tadi mengenai pengertian puisi dan juga yang lainnya dari anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Ya, baik, kalau tidak ada, Ibu lanjut ya, kita lanjut. Nah, selanjutnya bisa dilihat ya PowerPoint-nya itu mengenai di situ ada 3 jenis puisi ya. Setelah Ibu periksa tadi, itu sangat bagus sekali ya hasilnya. Anak-anak sudah mengerti sedikit banyaknya mengenai tentang identifikasi puisi dari isi, kemudian tema, makna, amanat maupun dari suasana dalam puisi tersebut. Baik, untuk itu Ibu akan memberikan tugas di rumah ya atau PR. Itu jadi anak-anak itu mencari sebuah puisi kemudian diidentifikasi dan nanti akan dikumpulkan ya, dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Ibu akan memeriksanya. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, jadi hari ini alhamdulillah ya kita tadi sudah membahas tentang mengenai puisi dari pengertian, kemudian dari isi, tema, amanat, makna, dan juga suasana dalam puisi itu seperti apa, dan juga sudah mengidentifikasi. Nah, semoga teman-teman, anak-anak tetap semangat dalam menuntut ilmu, jangan pernah pantang menyerah ya. Dan juga nanti dibaca-baca lagi bukunya di rumah dan jangan lupa kerjakan PR-nya untuk pertemuan selanjutnya dikumpulkan. Baik, mari kita tutup pelajaran bahasa Indonesia pertemuan pada siang hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, terima kasih semuanya. Salam ke ibu dan bapak kalian, ke orang tua kalian ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.